akhir 092. Saya Gilang Ramadan dengan NIM akhir 093. Saya Sinta Ayu Rohmawati dengan NIM akhir 102. Saya Dwi Romandiani dengan NIM akhir 108. Saya Rizka Rahmanisa dengan NIM akhir 111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Manuskrip menjadi salah satu kekayaan budaya di Indonesia yang tentunya perlu dilestarikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai naskah kuno yang diawali wawancara dengan mahasiswa senior yang mengambil peminatan filologi, yaitu Mas Awali Taufiki. Dan tentunya mungkin saya tertarik ke filologi mungkin karena kebanyakan nonton Indiana Jones ya, atau film-film petualangan yang dia itu adalah seorang filolog yang menguasai semua bahasa dan mengetahui semua kebudayaan, bahkan kebudayaan luar negeri. Petualangan-petualangan itu yang mungkin saya cari di filologi dan akhirnya saya juga merasakannya sekarang. Ya, terima kasih atas perkenalannya dan ide-ide yang diberikan. Semoga bisa memberikan semangat untuk teman-teman semua agar bisa memilih peminatan filologi ya, Mas. Oh ya, amin. Untuk selanjutnya kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan kepada Dwi. Baik, terima kasih Sinta. Menurut Mas Awali, relevansi naskah kuno dengan perkembangan zaman saat ini itu seperti apa ya, Mas? Relevansi naskah kuno di zaman modern ya. Mungkin kita harus melihat dulu ya, di masa lalu itu naskah itu ditulis dengan kayak gimana. Karena dulu kertas itu nggak semudah kayak sekarang untuk mendapatkannya, dan untuk menulis pun nggak semua orang punya kapabilitas untuk melakukan hal tersebut. Jadi naskah yang benar-benar, teks yang benar-benar ditulis di dalam naskah itu merupakan hasil intisari yang dirasa penting untuk diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi teksnya ini nilainya bukan naskah yang sembarangan gitu. Berarti kan dia memang sudah mengalami relate dengan generasi atas, terus kemudian diwariskan lagi ke generasi bawah, terus kemudian dirasa penting untuk disalin, maka dia disalin lagi. Berarti kan dia sangat relevan kan dengan kondisi zaman. Cuman pada era 50 tahun terakhir kan ada industri ada industri di Inggris yang akhirnya ada uap, terus kemudian kita punya revolusi revolusi industri. Akhirnya kita sekarang berada di zaman internet. Banyak hal berubah bahkan dalam 50 tahun terakhir. Mungkin naskah kuno nggak bisa memberikan referensi di bidang teknologi ya, karena memang secara teknis nggak ada tutorial cara menggunakan internet di naskah-naskah kuno. Namun banyak teks-teks di Indonesia itu yang dia tuh menggali tentang kefilsafatan, cara-cara untuk menemukan diri sendiri, nilai-nilai untuk kita bisa bertindak secara arif sebagai seorang manusia. Dan saya rasa di era pandemi kayak gini, justru naskah-naskah tersebut sangat dibutuhkan menurut saya untuk kita itu bisa menemukan kembali filosofinya kita itu sebagai manusia Indonesia. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kemudian bisa dilanjutkan. Baik, untuk pertanyaan berikutnya adalah seberapa penting atau naskah kuno itu apakah penting untuk masa saat ini? Karena kita ketahui bahwa saat ini masyarakat atau terutama juga generasi muda lebih menyukai sesuatu hal yang dianggap modern. Mereka lebih mengikuti perkembangan zaman dibanding mereka menyukai atau peduli terhadap naskah kuno atau bahkan peninggalan kuno. Mungkin bisa dijelaskan apa pentingnya naskah kuno, begitu. Ya, sebenarnya penting atau tidaknya naskah kuno itu kan sebenarnya karena tekstologinya. Karena yang kita tahu bangsa Mongolia dulu itu pernah hampir mengelurui seluruh dunia. Hampir menguasai seluruh dunia. Cuman Genghis Khan itu dia gagal karena satu, dia menguasai wilayah itu secara geografis,
tapi dia tidak menguasai wilayah itu secara budaya, secara kultur. Akhirnya apa? Wilayah yang sudah dia kuasai secara luas di hampir seluruh negara, itu dia hancur. Karena dia nggak punya fondasi, nggak punya akar. Kalau misalkan kita lihat ya, sekarang itu kita bisa melihat orang Surabaya itu bahkan ada yang nggak bisa bahasa Jawa. Ada orang Jogja yang mungkin nggak bisa bahasa Jogja, karena dari dia kecil, dia bermainnya di wilayah media sosial. Kita terhubung langsung dengan banyak orang di seluruh dunia, bahkan yang bukan Indonesia. Akhirnya kita nggak tahu yang Indonesia itu kayak gimana. Karena kita belajar berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau kayak gitu kan jadi rancu gitu kan. Kita bahkan nggak tahu budaya kita sendiri. Nah, kalau misalkan kita kayak gitu, akhirnya kita tuh menjadi bangsa yang mudah goyah. Karena kita nggak punya prinsip, kita nggak punya pondasi, kita nggak punya. Nah, naskah ini urgensinya adalah dia sebagai sumber primer agar kita itu bisa menggali lagi sebenarnya Indonesia itu kayak gimana gitu. Cuman ketika dibilang teks, maksudnya kan kalau teks kan ada banyak aliwahana kan, maksudnya ya siapa sih yang akan membaca suatu naskah kuno yang susah dibaca, kalaupun bisa membaca aksaranya, mengartikannya juga susah gitu. Misal bisa membaca Tanhana, Pramudia, Anatatur, Ingha, Kabupaten, kayak gitu kan, bisa membaca tapi nggak bisa mengartikan. Aksaranya beda, bahasanya beda, konteksnya beda, kita nggak bisa ngerasain. Dan aku rasa sekarang zamannya instan gitu kan. Jadi mungkin teman-teman bisa baca yang ini apa namanya naskah-naskah suntingan. Jadi nggak harus masuk ke naskah kuno. Namun kalau dibilang urgensinya naskah kuno, ya saya rasa sangat urgensi ya dari sisi kodikologi, karena walaupun kita bisa menciptakan Borobudur, kita membongkar Borobudur, kita ratain dengan tanah, terus kemudian kita membangun Borobudur yang asli semirip mungkin. Borobudur yang baru itu nggak akan bisa menggantikan Borobudur yang lama. Sebab Borobudur yang kita bikin itu adalah Borobudur yang tidak otentik. Sedangkan ketika kita melestarikan Borobudur yang ada dengan bentuk yang mungkin tidak sempurna, itu merupakan sumber real bahwa Borobudur itu merupakan warisan yang sangat canggih di masa lalu kayak gitu. Iya, baik Kak. Jadi dapat disimpulkan bahwa naskah kuno itu sebagai identitas diri bangsa Indonesia yang nanti apabila kita tidak mempedulikan naskah kuno atau budaya-budaya dari asli dari Indonesia, itu akan berpengaruh kepada perkembangan berikutnya. Kayak semisal Indonesia mungkin beberapa tahun ke depan bisa terombang-ambing. Seperti itu ya, Kak? Yap. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menanggapi pemilik naskah yang tidak merawat naskahnya dengan baik, tetapi juga menolak untuk memberikan naskah tersebut ke perpustakaan? Sebenarnya ya, sebagai seorang filolog, tentu saja dengan banyak bacaan yang dia dapatkan, tidak boleh langsung menjudge orang gitu kan. Misalkan, oh ini naskah Indonesia ini harus dimasukkan ke museum, atau harus dirawat, atau harus dilestarikan. Karena kembali lagi, itu naskah bukan milik kita. Dan kita nggak bisa memaksakan bahwa itu harus menjadi naskah negara. Jadi mungkin yang bisa saya katakan untuk kejadian kayak gitu ya sangat disayangkan ketika ada pemilik naskah, tapi juga tidak merawat naskahnya. Yang perlu dilakukan saya rasa adalah dengan mengajak, jadi bukan menyuruh, tapi menggerakkan orang tersebut agar nantinya tertarik atau mengikhlaskan naskah tersebut untuk dirawat. Tapi dari apa ya, sebenarnya ini bukan masalah di Indonesia saja, di luar negeri pun juga kayak gitu. Jadi mungkin bisa kita tawarkan suatu transaksi. Jadi kita berikan sejumlah nominal yang mungkin cocok bagi dia, untuk kemudian kita bisa mengambil naskahnya. Dari zaman dulu pun juga seperti itu, naskah-naskah terkumpul di museum itu merupakan hasil dari pembelian kolektor
kolektor itu yang mungkin sudah kaya, dia nggak butuh uang, dia menyumbangkan bukunya itu tadi demi reputasi ataupun karena memang sudah ikhlas, kayak gitu. Namun kembali lagi, ya pemilik naskah berhak untuk mengapa-ngapain naskahnya, karena memang itu naskahnya, seperti itu. Ya, jadi kita tidak boleh memaksa ya, tapi mengajak untuk merawatnya. Gitu. Terus lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada kesulitan dan kemudahannya dalam merawat dan menjaga naskah kuno ini? Apabila ada, tolong sebutkan, dan biasanya itu karena faktor apa gitu. Terima kasih, Mas. Ya, kemudahan dari merawat suatu naskah mungkin karena naskah merupakan benda mati ya. Jadi kalaupun kita tinggal beberapa tahun atau beberapa abad, dia akan tetap di sana. Dia nggak akan kabur gitu, dia nggak akan beranak pinak atau tidak akan menimbulkan bau busuk. Itu berbeda ketika kita melestarikan Batak Bercula Satu atau Candi Borobudur gitu kan. Karena Candi Borobudur itu kalau kita melestarikan maka kita harus membuat suatu undang-undang cagar budaya atau apa agar nantinya wilayah ini menjadi milik negara dan akhirnya tidak digusur untuk menjadi pemukiman. Sedangkan kalau naskah kan dia kecil, ringkes gitu. Dia bisa dimasukkan ke dalam lemari, bisa dimasukkan ke dalam koper. Jadi saya rasa kemudahan itu yang akhirnya bisa menyelamatkan naskah. Soalnya kalau di Prambanan itu batu-batu dari candi itu dibuat ganjelan pintu sama masyarakat di Jogja. Dan kita nggak bisa mengawasi itu secara ketat gitu kan, karena warga ngambil gitu loh. Masa kita harus ngecekin satu-satu rumahnya gitu kan. Nah kalau naskah kan eh, apa ya, dia dia kan nggak tersebar di hutan gitu kan. Kalau misalkan orang ngambil kan pasti harus masuk ke ruangan. Nah itu mungkin kemudahannya ya bisa disimpan dengan rapat, menjaganya juga bisa lebih ketat, terus juga nggak memakan tempat. Untuk kesulitannya mungkin ini ya di Indonesia sendiri kan ada faktor lingkungan. Dia itu kadang lembab-lembab banget, kadang panas-panas banget gitu kan. Nah kalau lembab dia itu nanti bisa kena faktor biologis, bisa kena rayap, bisa kena jamur, ataupun bisa kena rayap, atau kalau lembab itu nanti tintanya itu luntur. Kalau misalkan kering, nanti dia juga bisa kena rayap. Nah, kalau misalkan kena keduanya, kan iklim kita dua ya, kemarau, hujan, kemarau, hujan, kemarau, hujan, lembab, kering, lembab, kering, lembab, kering, nanti naskah itu cepat rusak. Beda kalau misalkan kita membandingkan dengan naskah-naskah di dunia bersalju gitu ya. Jadi mereka itu secara otomatis punya alat pengawet alami untuk menyelamatkan naskah-naskah itu. Ini ceritanya di situ ya. Terus kemudian dari sisi pelengkap bahan kertasnya itu ada beberapa itu yang bisa busuk. Bukan busuk ya. Ya lapuk, kertasnya bisa lapuk. Ya mungkin kesulitannya di situ ya. Dari faktor biologis, hewan-hewan, dekomposer, terus kemudian dari faktor lingkungan. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan yang lain bisa dilanjutkan sama rekan saya yang lainnya. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan dan pesan dari Masnya buat generasi muda sekarang ini mengenai naskah kuno yang ada di masa depan? Ya, bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk melestarikan naskah kuno di Indonesia, mungkin bisa dimulai dengan membaca suntingan-suntingan yang sudah jadi. Jadi kita nggak perlu bersusah payah untuk membaca atau menguasai bahasa zaman dulu gitu kan. Aksaranya kan macam-macam, ada bahasa Melayu lama, ada Jawa kuno, ada Sanskrit, ada Palawa. Nah itu
bagi orang awam kan susah untuk mengerti, apalagi pengertian desa itu kan dulu desa itu dipandang sebagai sebuah negara. Makanya naskah Desa Warnana itu dia diganti judulnya, direvisi menjadi Negara Kertagama oleh para peneliti. Karena yang dimaksud desa pada zaman dulu itu sama kayak negara di masa sekarang. Nah itu kan nggak relate. Nah makanya mungkin kita bisa mencoba dari hal-hal yang ringan dulu, dari suntingan-suntingan sudah ada, atau kalau misalkan itu mungkin masih terlalu berat, kita bisa melihat alih wahananya. Jadi kita bisa membaca bukunya Sujiwo Tejo yang tentang Rama Sinta itu, atau kita bisa melihat film, karena yang utama dari naskah kuno kan sebenarnya isinya, nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, kayak gitu. Mungkin dari sisi tekstologi itu tadi, nanti akhirnya akan merambat untuk kemudian teman-teman bisa menghargai suatu naskah kuno, karena naskah kuno ini dia merupakan sumber yang otentik. Walaupun teksnya itu sudah ada di dalam film, sudah ada di dalam novel, sudah ada di dalam bentuk-bentuk yang lain. Tentu saja naskah ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kalau misalkan nanti malah hilang ataupun malah rusak seperti itu. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan terakhir dari kami. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Kami mendapatkan banyak pengetahuan baru ya. Dan semoga wawancara malam ini dapat bermanfaat. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.